Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita membaca ayat ini, kita akan melihat bagaimana perbedaan antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat serta orang Farisi. Pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah, ahli Taurat dan orang Farisi datang kepadanya sambil membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Di dalam hukum Taurat dikatakan bahwa orang yang berzina harus dihukum mati. Pada saat itu, ahli Taurat dan orang Farisi bisa saja menghukum mati perempuan itu, namun mereka membawa perempuan itu kepada Tuhan Yesus untuk meminta pendapat. Mereka meminta pendapat. Tuhan Yesus tidak menghiraukan pendapat mereka. Yesus mengetahui bahwa mereka hanya bermaksud untuk mencobanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membungkuk sambil menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus bertanya, akhirnya Tuhan Yesus berdiri dan Dia berkata di ayat 7, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudaraku yang Tuhan kasihi, dari sini kita akan mendapatkan sebuah catatan yang menunjukkan betapa besarnya kasih Allah atas pengampunan bagi orang yang berdosa. Kasih Allah sedemikian besarnya bagi orang yang berdosa. Allah ingin agar mereka yang berdosa segera bertobat. Allah tidak menginginkan orang yang berdosa mengalami kebinasaan, tetapi Allah ingin agar orang yang berdosa segera pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku yang Tuhan kasihi, di balik penyataan ini, mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita pernah melakukan kesalahan dalam hal mempelajari sesuatu sehingga pelajaran itu kurang menyenangkan? Mungkin kita pernah melakukan kesalahan terhadap guru kita sehingga membuat kita kurang harmonis dengan guru itu. Itu semua menjadi bagian dari masa lalu kita. Namun kita harus memperbaiki masa depan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah kita lakukan. Demikianlah dengan diri kita. Kita pernah merasa jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan atas pengampunan sepanjang kita mau benar-benar bertobat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimanakah dengan kehidupan kita sekarang ini? Firman Tuhan mengingatkan kita di masa pra-Paskah ini agar kita jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa berarti kita harus meninggalkan apa yang dahulu kita anggap sebagai keuntungan, tetapi sekarang kita harus hidup berkenan kepada Kristus. Hidup berkenan kepada Kristus menggerakkan hati kita untuk mau rendah hati serta memohon pengampunan agar kita layak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.